warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Linguistik Forensik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau membahas sebuah artikel kajian linguistik forensik yang berjudul Linguistik Forensik, Ujaran Kebencian Terhadap Artis Tiara Andini di Media Sosial TikTok. Artikel ini merupakan hasil penelitian Dea Stefani Borusurbakti, Desi Natalia Sihombing, dan Jihan Aufa Nadira. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik, yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Dudit Nugroho, Nurlafa Levina, Rizka Daniyah, saya Safrida Liana, dan Sukmawati. TikTok berperan sebagai platform media sosial yang memfasilitasi penyampaian pesan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, dan video. Pesan yang disampaikan oleh pengguna dapat bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuan pemilik akun tersebut. Sayangnya, beberapa akun menggunakannya untuk menyebarkan ujaran kebencian, seperti yang terjadi pada akun Indonesia Netizen. Pemilik akun tersebut menggunakan video untuk menghina dan mencemarkan nama baik Tiara Andini dengan tujuan yang tampaknya merusak citra serta pandangan masyarakat terhadap Tiara Andini. Dalam tindakan ini, pemilik akun sengaja menandai akun Tiara Andini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi dan ujaran kebencian yang diungkapkan oleh pemilik akun Indonesia Netizen. Hasil analisis data ditemukan bahwa yang pertama, salah satu tindak tutur ujaran kebencian berbentuk provokasi. Yang kedua, tindak tutur pada kalimat ini tergolong bahasa direktif, yaitu jenis kalimat imperatif yang disamarkan jenisnya atau tersirat. Yang ketiga, tindak tutur bentuk linguistik dari pertanyaan direktif kategoris. Dan yang keempat, tindak tutur ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong. Pendahuluan menekankan bahwa bahasa telah menjadi alat untuk ujaran kebencian. Mendorong penelitian ini berlandaskan kajian ilmu linguistik forensik. Kajian ini menjadi penting dalam mengidentifikasi pergeseran fungsi bahasa dan merespon tindakan kejahatan berbahasa, terutama dalam konteks media sosial. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi oleh rekan saya yang sudah terhubung, yaitu Sukmawati. Kepada Sukma, dipersilakan. Baik, terima kasih Safrida. Selanjutnya pada poin kedua dipaparkan bahwa merespon kasus konkret ujaran kebencian terhadap artis Tiara Andini di media sosial TikTok. Sosilo tahun 2013 halaman 225 berpendapat bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan menyerang kehormatan pihak lain seperti menista, penghinaan, tuduhan, memfitnah, dan sebagainya melalui ucapan. Adapun dasar penelitian ini bersumber dari adanya perubahan fungsi bahasa yang mengarah pada sentimen kebencian. 3. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pergeseran fungsi bahasa, strategi, dan kekuatan linguistik forensik dalam membuktikan tindakan kejahatan berbahasa dalam kasus ujaran kebencian terhadap artis Tiara Andini di media sosial TikTok. 4. Artikel ini mempresentasikan hasil analisis kasus ujaran kebencian terhadap artis Tiara Andini di media sosial TikTok. Ujaran kebencian terhadap artis Tiara Andini berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang melalui akun media sosial TikTok dengan menggunakan kalimat yang tidak layak untuk dituliskan kepada seseorang atau tamu. Dalam konteks linguistik forensik, penelitian ini menggali bagaimana bahasa digunakan dan efeknya terhadap kehormatan individu. Selanjutnya, sudah terhubung dengan saudara Rizka Daniyah yang akan menyampaikan materi mengenai metode penelitian. Baik, terima kasih Sukma. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian pada penelitian ini.
Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan juga sumber penelitian ini berasal dari akun sosial media TikTok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh haters atau seseorang yang membenci Tiara Andini. Nah, selain ujaran kebencian, agar data tersebut valid maka didukung dengan konteks situasi pada saat ujaran tersebut diunggah. Pengumpulan data diperoleh melalui tangkapan layar beberapa komentar pada akun TikTok Indonesia Netizen yang diunggah dan tersebar di berbagai laman media sosial. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan. Selanjutnya akan disampaikan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan pada kajian linguistik forensik yang akan disampaikan oleh Dudit. Selamat pagi, Dudit. Terima kasih kepada Saudara Rizka Dania. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil pembahasan pada topik kajian kita kali ini. Nah, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap komentar di akun @IndonesiaNetizen menunjukkan ujaran kebencian dalam bentuk provokasi dan penghinaan. Terdapat keselarasan antara ujaran kebencian dengan konteks pragmatis dan hukumnya. Adapun pasalnya yang terjerat yaitu pada pasal 28 Undang-Undang ITE. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh dan data ujaran kebencian. Nah, pada data pertama yang berbunyi yang penting harta kaya raya. Nah, pada data pertama ini dapat kita analisis bahwa data pertama ini merupakan salah satu data yaitu dalam bentuk ujaran kebencian yang berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut dapat juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut. Selanjutnya data kedua berbunyi agak kurusan sikit lah badan muti diet. Dari data kedua ini dapat kita analisis bahwa pernyataan di atas merupakan bahasa dalam bentuk direktif. Nah, jadi bahasa dalam bentuk direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur dengan tujuannya itu meminta lawan bicaranya untuk melakukan perbuatan yang disebutkan dalam tuturan tersebut. Misalnya untuk memerintah, misalnya untuk juga memohon ataupun menasehati. Data ketiga berbunyi dia hamil kali. Nah, dari ungkapan ini merupakan bentuk pertanyaan retoris yang disamarkan dengan tujuan tertentu. Nah, pada ujaran tersebut merupakan bahwa bentuknya itu merupakan ujaran kebencian kategori provokasi. Kalimat tersebut mengarah seakan Tiara Andini melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama maupun norma sosial, yaitu hamil di luar pernikahan karena badan Tiara yang terlihat besar atau menggemuk. Baik, selanjutnya data keempat berbunyi Tiara Andini udah hamil 2 bulan. Nah, pada data tersebut dapat kita analisis bahwa ujaran pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian karena penyebaran berita bohong karena tidak memiliki juga bukti otentik dalam kasus tersebut. Nah, penghinaan yang ditandai menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui secara umum. Nah, serta pencemaran nama baik Tiara Andini pada publik bahwa Tiara Andini itu telah hamil 2 bulan. Selanjutnya kita akan membahas data kelima, yaitu data terakhir yang berbunyi diet Yokti malah kayak gajah dance. Dari data kelima ini dapat kita analisis bahwa merupakan salah satu pernyataan ujaran kebencian dan juga penghinaan yang disertai dengan bahasa direktif. Nah, ujaran kebencian atau penghinaan ini dapat dijumpai pada kalimat yaitu malah kayak gajah dance. Nah, ini merupakan ujaran kebencian dan juga penggunaan bahasa direktif yaitu diet Yokti. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahasa direktif merupakan sebuah bahasa yang ditujukan untuk sang lawan bicara agar menuruti kemauan si pembicara ini. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan analisis yang dilakukan terlihat bahwa ujaran kebencian masih terus menjamur di kehidupan khususnya di media sosial. Perilaku provokatif yang bersifat negatif akan melanggar Undang-Undang Pasal 160 KUHP. Tinjauan hukum juga akan melalui analisis penilaian kebahasaan dan kesopanan hukum dari segi kebahasaan. Selanjutnya telah terhubung bersama rekan kita yaitu Nurlava Levina. Kepada Nurlava dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Dudi Nugroho. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mengenai apa yang disampaikan oleh rekan saya. Kajian bahasa dengan pendekatan linguistik forensik di Indonesia sudah mulai berkembang. Kasus ujaran kebencian, baik melalui media sosial, banyak ditemukan baik melalui akun Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Pada bulan ini, kasus ujaran kebencian terjadi pada akun media sosial TikTok. Pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi hukum karena melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik melalui akun media sosial dapat berupa penggunaan ucapan atau tindakan tabu. Ucapan atau tindakan tabu ini dianalisis dengan tindak tutur.